Halo pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya Elisa Purba menyapa Anda dalam Kabar Nusantara. Pemirsa, apakah Anda sudah tahu bahwa di bulan Juli 2024 ini, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah, khususnya BKSAP DPR RI, dalam salah satu gelaran event internasional, yakni IPPP atau Indonesia Pacific Parliamentary Partnership. Dan tentunya kita pengen tahu lebih dalam nih, bagaimana sebenarnya event internasional ini diselenggarakan? Siapa yang ada di balik ini semua sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar? Nah, tentunya pemirsa akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi kita kali ini dan sudah hadir bersama dengan kami di studio TVR Parlemen, di mana ada Kepala Biro dari BKSAP dan juga organisasi internasional, Ibu Endah Cahyani Dwirini. Ibu, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami, Ibu. Senang sekali Mbak Lisa Sehat? bisa share berita-berita mengenai kegiatan BKSAP pada siang hari ini. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga, puji Tuhan. Nah, Ibu, kita tahu nih bahwa kita ada konferensi ya, Bu, sebutannya ya untuk IPPP ini. Nah, di mana Indonesia kembali jadi tuan rumah dan ini emang ada BKSAP yang jadi di belakang layarnya. Ibu, sebenarnya mungkin kita masih banyak di masyarakat yang belum mengetahui apa itu IPPP. Mungkin bisa dijelaskan secara umum nih kira-kira, Bu. IPPP itu apa, Ibu? Oke, jadi ini Mbak, Indonesia Pacific Parliamentary Forum itu adalah inisiatif diplomasi dari DPR RI untuk melibatkan parlemen-parlemen dari negara kepulauan yang selama ini belum banyak dieksplor. Jadi kalau Indonesia Pacific Parliamentary Forum yang pertama itu dilakukan pada tahun 2018. Itu berhasil dengan sangat baik. Waktu itu malah parlemen-parlemen negara Pasifik itu mengatakan, wah ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu sudah lama. Jadi kita waktu itu di DPR masa terharu ya dengan antusiasme dan kita berjanji memang akan mengadakan kegiatan Indonesia Pacific Parliamentary Forum ini secara berkelanjutan. Tapi kita ketahui kita ada COVID 2 tahun. Jadi tahun ini, di tahun terakhir baru bisa terlaksana sidang Indonesia Pacific Parliamentary Forum. Oke, berarti ini emang Indonesia yang menginisiasi ya, Bu ya? Betul, ini adalah inisiatif Indonesia karena kita Indonesia itu adalah bagian dari Kepulauan Pasifik. Jadi ada sekitar beberapa provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara di Pasifik. Jadi misalnya provinsi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur itu adalah masuk provinsi-provinsi yang mempunyai kesamaan identitas sebagai etnis dari Melanesia. Dan kalau di ASEAN sendiri hanya Indonesia loh yang negara di ASEAN yang berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik. Jadi Indonesia tuh seperti tumpuannya ASEAN untuk melakukan approach ke negara-negara Pasifik. Kenapa dinilai perlu untuk meng-approach? Kan Indonesia kan niat tujuan awalnya itu untuk meng-engage negara-negara tetangga khususnya yang ada di kawasan Pasifik. Itu kenapa, Bu? Emang apa kekuatan besar dari negara-negara di kawasan Pasifik? Iya, jadi sebagai negara yang berdekatan kita itu mengalami tantangan dan peluang yang sama. Sebagai negara kepulauan kita mempunyai concern yang sama, misalnya climate change, kemudian juga mengenai ketahanan maritim, kemudian juga disaster, bagaimana menangani bencana karena kita mempunyai kondisi geologi yang sama. Jadi sama-sama ke laut, negara kepulauan, banyak lautnya ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita juga berkepentingan untuk menjaga kawasan menjadi kawasan yang aman, kemudian damai dan sejahtera untuk membangun Pasifik sebagai epicentrum of growth. Nah tentu sebagai Kepala Biro BKSAP dan organisasi internasional ini Ibu ada orang balik layarnya lah ya, Bu, istilahnya. Gimana, Bu, persiapan untuk gelaran IPPP ini? Nanti tanggal berapa, Ibu? Iya, insya Allah Indonesia Pacific Parliamentary Forum ini akan diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 26 Juli di Jakarta. Jadi event ini kayak semacam penutup yang manis untuk periode DPR tahun ini, ya kan? Jadi selama 5 tahun ini kita sudah berhasil menyelenggarakan Interparliamentary Union pada tahun 2022, kemudian ASEAN, kita memimpin di keketuaan ASEAN, kemudian juga P20, kemudian MIKTA,
Kemudian ada inisiasi juga Indonesia waktu menjadi parliamentary event on the World Water Forum. Yep. Jadi kesemuanya itu penutupnya ini saya rasa sangat legacy yang bagus lah untuk periode DPR ke depan dengan adanya Indonesia Pacific Parliamentary Forum ini. Banyak sekali sebenarnya event yang udah Ibu tangani. Jadi alhamdulillah bisa mendukung DPR untuk menunjukkan kepemimpinannya di fora internasional. Oke. Nanti dari IPPP ini yang diundang siapa aja nih Bu, dan stakeholders yang datang bukan hanya dari negara tetangga kita tapi di Indonesia juga siapa yang nanti datang Bu? Jadi ada 16 negara dari Kepulauan Pasifik yang kita undang. 16 negara? Iya, dan so far sudah confirm 7 parlemen dengan ketua-ketua parlemennya akan hadir. Jadi ini menunjukkan kalau suatu delegasi dipimpin oleh ketua parlemennya itu menunjukkan high profile dari sidang ini gitu kan. Jadi kita dari 16 kita mengharapkan ya paling tidak 90-85% yang hadir karena memang ada parlemen-parlemen yang sedang mengadakan pemilu di negaranya sehingga tidak mungkin akan hadir. Misalnya Kiribati itu sudah regret tapi akan diwakili oleh sekjen parlemennya. Tapi semuanya sangat antusias untuk hadir, Mbak Elisa. Selain dari 16 negara Kepulauan Pasifik itu yang kita undang, kita juga akan mengadakan semacam pameran untuk provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan. Untuk ini kesempatan baik untuk menunjukkan bagaimana sih keberhasilan Indonesia membangun Indonesia Timur. Berarti ini provinsi yang ada di Indonesia maksudnya Bu ya? Betul. Itu nanti kita beri kesempatan untuk memamerkan keberhasilan pembangunan di negaranya masing-masing. Jadi ini suatu forum yang sangat baik lah. Oke, berarti nanti mereka akan buka seperti ada salah satu gelarannya di dalam acara itu nanti untuk pameran itu ya Bu. Selain itu nanti ada agenda apa aja Ibu? Iya, jadi selain dari tema utamanya itu adalah strengthening regional connectivity, jadi memperkuat konektivitas global dan inclusive development. Selain tema utama itu juga nanti kita akan secara khusus membahas 2 isu. Yang pertama adalah bagaimana menghubungkan laut dan komunitasnya, masyarakatnya. Dan yang kedua adalah bagaimana membuka potensi maritim. Nah, juga di bawah isu-isu tersebut kita akan melihat bagaimana perempuan dapat memanfaatkan dari pembangunan ekonomi di kawasan Pasifik tersebut. Jadi seru sih Mbak Lisa, isu-isu yang dibahas itu sangat mengena untuk mereka yang hidup memang di kawasan Pasifik. Iya benar. Nah tadi itu ada temanya dan juga ada 2 tema khusus yang akan dibawakan juga. Nah agendanya Bu gimana tuh dalam 2 hari dari 25 sampai 26 Juli ini? Iya, jadi pertama itu kita akan melakukan sidang-sidang diskusi, perdebatan, sharing pengalaman, sharing best practices, mengundang pakar untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai isu-isu yang dibahas. Berarti ini parlemen dari tiap negara ya Bu ya? Betul. Dari 16 parlemen tersebut kita undang untuk menyampaikan pendapatnya, opininya, visinya ke depan mengenai peluang dan tantangan di kawasan Pasifik. Dan kita sih mengharapkan akan dibuka oleh Presiden ya. Karena tahun 2018 itu dibuka oleh Wakil Presiden. Kita mengharapkan pertemuan tersebut nanti yang Juli ini bisa dibuka oleh Presiden ya. Kemudian itu hari pertama, kemudian hari keduanya itu kita akan ajak semua delegasi itu melihat ini Mbak Elisa, ada salah satu universitas di dekat Jakarta ya, di IPB kita akan melihat startup centernya mereka. Jadi kita akan ajak mereka ke sana dan melihat bagaimana sih Indonesia bisa menghilirisasi produk-produk laut gitu. Jadi added value ke produk-produk seperti misalnya seaweed itu. Jadi itu memberikan inspirasi. Kita ingin menginspire delegasi parlemen untuk bagaimana mengolah berbagai macam sumber daya laut menjadi mempunyai nilai lebih. Itu. Kemudian juga setelah itu kita akan ajak mereka ke Kebun Raya Bogor untuk melihat kekayaan dari flora kita di sana. Berarti karena memang kita negara di Pasifik, negara kepulauan, kekuatan maritim kita ini harus ditonjolkan ya Bu ya. Apalagi Indonesia negara kepulauan juga, termasuk itu kayak di IPB itu untuk terkait dengan biota laut. Iya, tapi itu juga sih produk-produk pertanian juga utamanya ya, karena kan banyak juga produk-produk pertanian yang ada kesamaan dari Indonesia dengan dari negara-negara Pasifik tersebut. Jadi kita ingin mengekspos lah untuk memperlihatkan
kepada mereka bagaimana inovasi-inovasi terkait dengan produk-produk dari baik pertanian maupun dari kelautan. Nah, saya penasaran nih Bu, apalagi kira-kira nanti manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dari adanya gelaran IPPP ini. Tapi tahan dulu nih Bu, kita akan bahas di segmen selanjutnya pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali di Kabar Nusantara, masih bersama saya dan juga ada Ibu Endah di sini. Dan tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana event dari IPPP yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dan tentunya yang paling penting untuk kita kulit ini, kira-kira dari banyaknya event internasional yang diadakan di Indonesia, apa manfaatnya langsung untuk kita sebagai masyarakat? Langsung aja kita tanya, Bu, dari event ini nih, apa sih yang bisa masyarakat langsung rasakan dampaknya, Bu? Iya. Jadi kita jangan pernah melupakan power of dialog gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ngapain sih ketemu-ketemu gitu, tapi dari bertemu dan berbicara berhubungan itu menimbulkan banyak membuka channel dari berbagai kerjasama. Nah, misalnya dari IPPP ini kita bisa membuka pikiran mereka bahwa misalnya mengenai mereka ingin belajar mengenai pariwisata, nggak usah jauh-jauh ke Eropa, ke Bali misalnya gitu kan. Oke, iya benar. Nah, jadi kalau misalnya mereka ingin studi mengenai pariwisata, ayolah kita ke Indonesia, ke Bali, ke Bajo misalnya. Dan kemudian juga kita juga akan memperlihatkan ke mereka, menunjukkan ke mereka beberapa hasil inovasi teknologi. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Departemen Perindustrian untuk memberikan kepada mereka itu souvenirnya itu ada satu laptop buatan Indonesia. Jadi itu akan kita bagikan ke mereka sebagai contoh. Mudah-mudahan mereka suka, mereka terkesan dengan laptop tersebut bahwa itu bisa baik gitu ya, berguna, dan bisa mereka nanti bisa memesan ke Indonesia misalnya. Jadi laptop ini adalah yang untuk sekolah ya. Ini laptop untuk dipakai oleh anak-anak sekolah. Tentunya harganya terjangkau. Jadi itu akan kita bagikan sebagai delegasi, sebagai souvenir, dan mudah-mudahan mereka terkesan dan bisa selanjutnya memesan laptop-laptop itu ke Indonesia. Itu beberapa contoh. Selain tadi contoh yang saya sampaikan bahwa kita bisa menunjukkan mengenai keberhasilan pembangunan kita, karena kan selama ini mereka yang di kawasan Pasifik itu sangat jauh. Mereka dengarnya tuh hanya dari berita-berita mengenai Indonesia, mengenai di kawasan timur itu kan banyak miringnya ya. Jadi ini kesempatan mereka untuk memperlihatkan kepada mereka dan melihat sendiri berbagai cita-cita positif mengenai perkembangan dari Indonesia Timur tadi yang sudah sangat maju gitu Mbak Elisa. Kenapa harus ke barat? Ya, kita di Indonesia yang dekat daerah sebagai tetangga harusnya bisa jadi salah satu kiblat lah sebutannya Bu ya, apalagi Indonesia dengan pariwisatanya. Dan tentu masyarakat mungkin dari sisi UMKM, kalau misalnya mereka makin berkaca ke Bali, ke Bajo, tentu masyarakat juga semakin ekonominya tergerak ya Bu ya. Benar sekali. Ibu, ini menarik juga nih, kalau kira-kira nih Ibu dalam mempersiapkan semua event-event ini ada treatment khusus nggak? Ibu tadi kan udah sebut ada P20, ada AIPA, ada Water Forum. Nah, banyak sekali event internasional yang udah berhasil dihandle oleh BKSAP. Gimana sih Bu nge-treatment, makanya mereka nggak bosen nih buat datang ke Indonesia, Indonesia jadi tuan rumah lagi nih. Dengan persiapan yang cermat dan efisien. Iya, jadi dari berbagai macam sidang dan konferensi yang sudah kita selenggarakan, tentunya kita harus melihat ke spesifik dari setiap sidang tersebut ya. Kalau sidang Asia Pasifik ini harus treatment khusus karena walaupun mereka sepertinya dekat, tapi dari misalnya sisi perjalanan itu sangat sulit karena nggak setiap minggu tuh ada pesawat dari Pasifik ke Indonesia. Jadi setiap sidang itu ada challenge-nya masing-masing dan kita harus mempersiapkannya dengan betul-betul tentunya koordinasi ke berbagai stakeholder, kementerian terkait. Itu sangat penting dan juga mereka ini kan ada concern-nya masing-masing ya. Misalnya kalau misalnya di ASEAN
ASEAN itu karena mereka dekat sudah sering dengan Indonesia, jadi kita harus memperlihatkan apa ya yang di ASEAN lain nggak ada misalnya. Dan kalau Asia Pasifik di Kepulauan Pasifik ini kan sudah jelas kita sama-sama kita sama dengan mereka itu adalah lautan, kemudian juga hasil sumber daya laut. Jadi itu yang akan kita olah supaya mereka juga terkesan dan melihat oh ya kita butuh sidang ini untuk bukan hanya untuk memperluas kerjasama tapi juga untuk inspirasi bagi mereka bagaimana memajukan produk-produk di dalam negeri mereka. Gitu. Saya baru tahu tuh Bu nggak ada penerbangan langsung. Iya ternyata nggak semua. Nggak setiap hari ada penerbangan, jadi itu tantangan tersendiri buat kami ya tentunya mempersiapkan fasilitas yang sesuai karena saya sebutkan tadi mereka akan dipimpin oleh ketua-ketua parlemen, ini very high level delegation ya, jadi kita harus berhati-hati dan juga menempatkannya pada protokol yang tepat keadaan mereka supaya mereka terkesan dan juga dapat bersidang dengan baik. Nah, jadi itu Bu kalau itu nggak ada penerbangan langsung nih, sementara kita udah tetapin itu 2 hari doang di 25 sama 26 Juli. Itu gimana ngatasinnya Bu? Apakah jadi ada nih penerbangan langsung ke Indonesia? Enggak, jadi saya tadi lupa cerita ya. Jadi baru-baru ini memang ada dari PNG Papua Nugini ya betul ke Indonesia. Iya itu baru ya. Kemudian tapi selain itu mereka harus lewat mana-mana dulu nih. Harus lewat Manila, ada yang lewat Singapura. Jadi karena kita sudah menyampaikan mengisi sidang ini jauh-jauh hari sebelumnya, jadi mereka bisa mengatur perjalanannya dengan baik. Misalnya memang kalau mereka harus 2 hari sebelumnya, ya tentunya kita persiapkan juga dengan baik akomodasi mereka. Kita paham ya karena mereka kan nggak bisa setiap hari, jadi ya kita sesuaikan untuk pengaturan akomodasi dari mereka selama mereka tinggal di Jakarta. Ini ternyata banyak sekali persiapannya, mungkin orang berpikir hanya koordinasi tapi ternyata ribet juga ya Bu ya? Iya, ternyata bukan hanya tadi saya flight tapi juga visa, karena kan hanya nggak semua KBRI nggak semua ada KBRI-nya di negara-negara tersebut. Jadi kita harus mengupayakan misalnya visa on arrival untuk mereka, kita harus meminta izin ke Kementerian Hukum dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan kemudahan visa bagi mereka. Jadi ya insya Allah semuanya dilancarkan pada akhirnya. Semoga dilancarkan dan tentu harus lancar ya Bu. Amin. Membawa nama baik Indonesia ini. Nah kira-kira Bu ini masyarakat bisa ikut bergabung nggak di sidang IPPP ini? Iya, jadi kita kan ada beberapa cara ya Mbak, kita menyampaikan mengenai informasi ini di sosial media kita. Dan kemudian kita juga buka pameran dan juga kita akan mengajak mereka para delegasi ini ke Bogor. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Pertemuan antara delegasi dari Pasifik dengan kita. Mungkin kitanya itu nggak bisa semuanya ya, tapi kan ada dari perwakilan akademisi, misalnya dari IPB, kemudian dari peserta yang mewakili dari provinsi untuk hadir di situ. Itu ada suatu momen-momen yang sangat bagus untuk bertukar pengalaman dan juga bertukar ide. Jadi itu mungkin nggak bisa semuanya masyarakat secara tapi umum sudah terwakili dengan berbagai pihak tadi. Insya Allah ini bisa melanjutkan kerjasama ke depan lah Mbak, karena kita juga ingin kepemimpinan Indonesia juga terasa di Asia Pasifik. Selama ini kan ada hanya big power saja ya, kita lihat walaupun itu kepulauannya negaranya kecil-kecil tapi kan Amerika Serikat, China juga sudah merambah ke sana. Jadi ini saatnya Indonesia yang sebagai negara yang terdekat untuk menunjukkan kepemimpinan kita di sana. Gitu. Tapi saya penasaran deh Bu, apakah Indonesia di mata negara-negara tetangga kita di kawasan Pasifik ini cukup dipandang Bu? Sangat. Kan tadi saya sempat cerita ya waktu pas kita selenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Forum yang pertama, mereka mengatakan ini sudah kita tunggu-tunggu dari lama gitu. Apakah ini menjadikan Indonesia secara langsung atau tidak langsung jadi ketua dari IPPP ini Bu? Karena kita inisiatif ya kita host, jadi kita akan memimpin sidang-sidang ini dan mendirect untuk isu-isunya. Tapi tentunya ya kita tidak tentunya mendengarkan apa sih keinginan mereka untuk misalnya ide, tema atau isu-isu yang ingin mereka bahas, ingin didiskusikan pada pertemuan selanjutnya misalnya seperti jadi itu. tetap didiskusikan juga ya Bu. Nah ini kan pertama di 2018 dan selanjutnya ini di 2024 sempat terjeda karena adanya COVID-19. Untuk kedepannya tentu kita berharapnya akan ada lagi nih Bu. Pasti. Akan berjarak atau selang berapa tahun ini Kita Bu? sih sebetulnya pada awalnya menginginkan ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya mudah-mudahan DPR di periode tahun depan
juga bisa melaksanakannya 2 tahun lagi atau paling nggak sekali dalam 1 periode bisa terlaksana, Mbak. Karena hubungan Indonesia dengan Pasifik ini harus dijaga dengan baik dan bukan hanya dijaga tapi harus ditingkatkan. Karena Oke. ini apa tadi saya sebutkan berbatasan langsung, jadi ada pentingnya untuk menjaga komitmen mereka atas kedaulatan negara Indonesia. Jadi Benar. itu yang arti penting lainnya dari hubungan Indonesia dengan negara Pasifik tersebut. Oke, nanti nih Bu, kalau gelaran IPPP ini udah selesai, biasanya dari orang di balik layar nih, dari BKSAP, apa yang akan dilakukan Bu selanjutnya? Kita kan ada keluaran outcome dokumen, ada berbagai komitmen, ada berbagai pledge. Nah itu PR beratnya dari BKSAP dan dari DPR adalah merealisasikan yang sudah kita janjikan kepada forum gitu ya. Itu harus dikawal dengan ketat supaya nggak Indonesia ngomong doang gitu. Kita misalnya akan menjanjikan pelatihan untuk staf parlemen dan juga pelatihan-pelatihan dari skill-skill yang dibutuhkan khusus. Misalnya ternyata mereka butuh Ini untuk siapa nih Bu maksudnya? Untuk mereka, untuk negara-negara kepulauan tersebut. Jadi kita waktu itu berjanji untuk menerima mereka magang di DPR. Jadi komitmen-komitmen itu harus kita jaga dengan baik supaya bisa terrealisasi. Jadi kerjasama Indonesia secara umum dengan Pasifik itu ada di kerjasama South-South, Selatan-Selatan. Kemudian ada juga Indonesia Aid. Jadi nanti tinggal DPR nih mengawal supaya beberapa komitmen yang sudah kita sampaikan pada sidang ini benar-benar kita laksanakan. Nah ini nih yang mungkin pemirsa belum tahu ya, mungkin mengiranya kalau sidangnya selesai di 25-26 Juli, selesai sudahlah tugasnya di situ. Ternyata jangan. Panjang ya Bu ya? Iya panjang. Jadi seperti saya sampaikan, kita tidak ingin hanya cuma sekedar menjaga tapi meningkatkan hubungan baik kita antara Indonesia dengan negara Pasifik. Oke, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik. Betul. Ya Bu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa, dan tadi Bu kita udah bahas ternyata sesudah dari gelaran IPPP ini akan banyak sekali rentetan yang akan masih dilakukan oleh BKSAP, termasuk salah satunya program-program yang sudah dijanjikan. Nah tentu itu tadi kan sudah selesai agenda tuh. Dari sebelum agenda kan tentu udah banyak persiapan nih Bu, mungkin dari mengunjungi negara-negara tetangga. Seperti Ibu bilang, dengan mengobrol aja banyak sekali yang dihasilkan. Nah, gimana Bu pengalaman Ibu? Boleh cerita sedikit Bu yang menarik ketika mengunjungi negara-negara tetangga kita? Iya, jadi terkesan mungkin saya waktu ada sidang di Angola, sidang Interparliamentary Union di Angola. Kita kan waktu itu menganggapnya, aduh ke Angola nih, saya harus bawa apa ya, bawa beras ya, bawa apa gitu kan. Dan nanti sidangnya gimana ya, maksudnya udah kebayang lah kayak susahnya nanti delegasi kita di sana fasilitasnya, hotelnya seperti apa. Tapi kita sampai di sana ternyata Luanda itu sangat maju ya, sangat maju di luar dugaan kita. Jadi itulah kenapa face to face gitu ya, itu di zaman begini itu sangat penting. Pas saat hadir ke sana, wow, negaranya itu ternyata mempunyai conference center yang sangat bagus gitu, dan hotelnya juga sangat layak untuk peserta sidang. Jadi nggak kalah dengan negara-negara lainnya, dan juga ternyata kalimatnya menyenangkan. Kita kan terbayangkan kalau Afrika gitu kayak padang pasir, ternyata tidak. Jadi memang berkunjung ke suatu negara itu membuka wawasan kita dan juga bisa mengubah persepsi kita kepada negara lain. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Kenapa kita mengundang negara-negara Pasifik ke Indonesia untuk membuka wawasan mereka dan mengubah persepsi mereka mengenai Indonesia. Oke, ini menarik sekali nih Bu. Nah, tapi kalau misalnya mereka datang ke Indonesia, akhirnya tersadar nih, wah ternyata Indonesia ternyata tidak semengerikan atau setertinggal yang mereka pikirkan, atau bagaimana persepsi dari mereka. Ada nggak sih Bu persiapan, dan mungkin kan mereka dari sisi bahasa berbeda. Apa ada persiapan yang disiapkan oleh BKSAP Bu? Mungkin sebagai
sebagai penerjemah atau gimana? Oke. Jadi dari 16 negara kepulauan Pasifik tersebut ada 2 negara yang masuk di teritorinya Prancis. Aha. Misal satunya adalah saya lihat itu New Caledonia dan French Polynesia. Mereka itu berbahasa Prancis, Prancis. sedangkan 14 negara lainnya itu umumnya berbahasa Inggris selain bahasa daerahnya masing-masingnya. Jadi tentunya kami di BKSAP menyediakan penerjemahan selain Indonesia, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia ya untuk dalam iya. diskusi sehari-hari kita siapkan kemudian bahasa Indonesia dan juga bahasa Perancis, Mbak Eliza, Oh, gitu. itu saya penasaran jadinya, Bu. Kalau misalnya kita ngadain konferensi kayak gitu di Jakarta, pakai bahasanya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Tergantung nyamannya anggota DPR kita menyampaikan pidato atau remarks-nya. Jadi jangan sampai bahasa itu membatasi mereka untuk berpartisipasi atau memberikan kontribusinya. Kan kadang-kadang orang ya tahu bahasa Inggris, paham, tapi waktu pas ingin bicara lebih nyaman di bahasa Indonesia itu jangan jadi halangan. Jadi setiap sidang di Indonesia dan juga di sidang di luar negeri, kalau itu sidang besar kita selalu menyediakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu kan Bu yang dibahas pasti sangat kompleks. Iya. Dari BKSAP sendiri gimana Bu nyiapin materinya atau nyiapin bahan-bahan pidatonya? Apakah Ibu pernah ada cerita lucu nih atau sampai begadang mungkin untuk nyiapin sesuatu Bu? Iya, kalau bergadang biasa ya, kalau nggak bergadang malah jadi yang nggak biasa gitu ya Bu ya? Jadi untuk mempersiapkan substansi dan berbagai penyiapan materi, kita mengadakan seperti biasa, ada beberapa seminar, kemudian fokus ke discussion dengan expert, akademisi, dan kementerian-kementerian terkait. Kita jadi selain dari Badan Kerjasama Antar Parlemen juga melibatkan teman-teman di badan keahlian. Jadi semuanya kita libatkanlah supporting system di DPR ini untuk memperkuat delegasi Indonesia. Banyak sekali ternyata stakeholders yang bekerja sama di belakang layar supaya acara ini bisa sukses ya Bu. Ini suatu tantangan yang memang sepertinya udah biasa Ibu atasin ini ya. Kalau misalnya kita bercerita nih Bu, kalau kedepannya nanti akan ada kembali diadakan IPPP atau mungkin gelaran yang lainnya, Ibu pengen nonjolin apa sih dari DPR RI lah khususnya? Iya, jadi mungkin ke depan ini akan ada lagi ya sidang atau pertemuan Indonesia Afrika Forum. Ini sebetulnya masih belum bisa diceritain banyak nih Mbak, tapi kita kira-kira karena tahun depan itu akan ada jubilei perayaan 75 tahun Asia Afrika. Jadi tahun ini kemungkinan akan diadakan pertemuan Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Nah, apa sih yang ingin kita tonjolkan ke mereka? Kita tuh punya kekayaan banyak selain dari sumber daya alam, SDM, tapi juga kita demokrasi kita itu patut dipelajari oleh negara-negara lain. Apalagi kita baru saja melakukan pemilu dengan cukup berhasil dan aman. Jadi mereka bisa melihat Indonesia tetap stabil setelah hiruk-pikuk pemilu. Kemudian kita bisa bekerja dengan lebih baik lagi, itu merupakan contoh yang tidak usah diumbar-umbar, tapi mereka datang melihat sendiri kenyataannya. Ternyata di balik ini semua udah ada event-event selanjutnya yang udah dipersiapkan dari BKSAP ya Bu ya? Periode yang sibuk, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik berkat ya doa teman-teman semua juga. Dan jangan lupa juga anggota DPR kita juga sangat talented kalau saya bilang ya. Jadi berbagai isu yang dibahas, kita tentunya memberikan sedikit pancingan ke mereka udah bisa menyampaikannya dengan baik. Itu tentunya karena pengalaman mereka di komisinya masing-masing dan juga bertemu dengan banyak orang, itu memperluas wawasan dari anggota DPR, sehingga waktu pas bersidang dengan tema yang berbeda, bayangin ngomongin water, kemudian ngomongin carbon trading, terus ngomongin apalagi yang lainnya, itu bisa mereka sampaikan dengan baik. Itu kan menunjukkan juga kualitas dari anggota DPR kita yang sangat baik. Saya penasaran nih Bu, gimana nge-treat tiap anggota DPR yang tiap kepala kan tentu punya keinginan, punya kemauan yang berbeda. Gimana Bu? Mungkin memahami kondisi mereka masing-masing, dan kalau kita menyampaikannya dengan profesional, mereka juga memahami posisi kita sebagai supporting staff. Jadi ada respect yang timbal balik gitu. Jadi dan juga mereka juga respectnya profesionalisme yang kita tunjukkan, dan juga kita harus menunjukkan pemahaman kita bukan aja mengenai technicality tapi juga substansi. Jadi kan mereka juga percaya dengan kita, dan
kesulitan teknis tadi nggak seberapa sih. Maksudnya bisa sangat dipahami karena di dunia yang sekarang traveling itu udah bukan hal-hal yang sulit dan bukan hal seperti zaman dulu gitu kan, satu delegasi harus rombongan gitu kan. Sekarang kan banyak pilihan-pilihan airline. Jadi misalnya anggota bisa berangkat berbeda-beda, tapi pada saatnya, pada sidang yang sudah kita tentukan nanti kita berkumpul di sana. Jadi situasinya udah berubah antara delegasi zaman dulu, misalkan sekarang itu ya mengikuti perkembangan ini aja. Zaman. Yang penting supportive system ya Bu ya. Jadinya antara BKSAP dari Sekjen DPR RI-nya sama anggotanya, yang penting semuanya bisa saling dukung ya Bu ya. Betul. Nah terakhir nih Bu, harapannya dari adanya IPPP ini bagaimana Ibu? Ya, harapannya tentu sidang ini berjalan dengan baik. Kemudian juga bukan saja peserta dari luar negeri yang mengambil best practices dari yang kita sampaikan, tapi juga dari kita banyak mendapatkan manfaat. Misalnya tadi kan ada kesempatan untuk kita menyampaikan mengenai kemajuan-kemajuan di Indonesia. Dan kita juga mengadakan approach langsung kepada mereka. Oh ya, tadi saya lupa bilang, kalau di Pasifik itu anggota parlemen adalah kebanyakan adalah bagian dari pemerintah. Karena mereka sistemnya parlementer. Jadi dengan berdiskusi, berbincang dengan mereka itu dapat mempengaruhi kebijakan dari negaranya. Sama seperti Indonesia berarti Bu? Indonesia kan presidensial, jadi kita kan terpisah tuh eksekutif sama parlemen. Jadi kalau mereka anggota parlemen itu adalah juga bagian dari pemerintah, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Jadi dengan berdiskusi langsung, bertemu langsung, mengadakan pertemuan langsung, itu juga bisa membuat mereka mempengaruhi kebijakan negaranya masing-masing langsung juga. Nah, gimana nih Bu, optimisme kiat untuk sukseskan IPPP yang terakhir? Dengan perencanaan yang cermat dan koordinasi terus-menerus dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan juga jangan menganggap remeh kalau kita udah sering, udah gitu maksudnya nanti juga terlaksana dengan sendirinya, tapi selalu cek and recheck. Itu sih pengalaman saya. Jadi hal-hal kecil itu harus kita sangat perhatikan untuk supaya tidak, karena hal-hal kecil itu yang bisa membuat kita jatuh, kata orang ya. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi, dengan koordinasi yang terus-menerus sama ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal DPR untuk melaksanakan sidang ini, insya Allah saya yakin kok bisa berhasil dengan baik juga seperti sidang-sidang yang sudah pernah DPR lakukan sebelumnya. Ini quotes of the day ini pemirsa. Jangan pernah remehkan hal kecil, check and recheck. Jangan karena sudah terbiasa jadinya abai ya Bu ya. Ibu, tentu saya berharap sekali IPPP ini bisa berjalan dengan sukses ya Bu. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Bu. Sama-sama, thank you Mbak. Dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita mengenai gelaran IPPP yang akan dilaksanakan di 25 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Jangan lupa pemirsa, Anda juga masih bisa komen untuk kita bahas diskusi apa lagi nih di dalam Kabar Nusantara. Saya Elisa Purba beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.